banyak anak-anak muda tuh yang takut untuk memulai bisnis karena mereka menganggapnya bisnis itu kita harus punya modal yang gede, relasi yang besar. Padahal tuh kadang bisnis itu justru lahir dari hal-hal sederhana. Karena menurutku nggak ada waktu yang tepat untuk memulai, tapi nggak ada salahnya untuk dimulai sekarang. Tidak ada bisnis yang benar-benar gagal. Bisnis akan berhenti ketika pemiliknya memilih menyerah. Halo, kenalin, aku Ria, founder dari Itawar. Jadi Itawar itu adalah usaha yang bergerak di bidang budidaya perikanan, khususnya di pembesaran ikan nila. Yang mana dalam praktiknya tuh kita membudidayakan nila dengan sistem yang lebih modern, yakni kita menggunakan sistem bioflok dan sistem RAS. Itawar sendiri berlokasi di Jalan Bunyu, lingkungan Kebun Jeruk, Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi dan Kabupaten Banyuwangi. Itawar tuh hadir bermula karena aku nggak dibolehin untuk bekerja di luar kota. Sebagai anak perempuan yang menganut budaya Arab yang terlalu kental, perempuan bekerja di luar rumah itu masih tabu. Jadi keluarga sendiri lebih mendukung bagaimana aku lebih bisa berproduktif dan berdampak serta bermanfaat tanpa harus meninggalkan rumah. Dan itulah kenapa Itawar salah satunya bisa hadir. Lalu alasan yang kedua, mau sampai kapan sih kita makan ikan itu dari laut? Karena laut juga kalau kita eksploitasi ya bakal habis, dan generasi berikutnya juga nggak bakal ngerasain hasil laut yang melimpah itu. Itu kenapa aku kepikiran untuk gimana caranya bisa makan ikan tanpa harus nunggu dari hasil laut. Lalu yang ketiga, kenapa kok aku memilih ikan air tawar? Karena di Banyuwangi sendiri tuh masih jarang orang yang kenal dengan ikan air tawar, dan masih jarang orang yang berbudidaya dengan ikan air tawar. Dan itu kenapa aku mengambil ikan air tawar khususnya di nila. Karena orang-orang tuh menganggap ikan air tawar tuh bau tanah. Orang-orang nggak mau makan ikan air tawar karena bau tanah. Nah, disinilah Itawar hadir. Itawar hadir dengan mengedepankan budidaya yang lebih modern. Kita meyakinkan ke masyarakat kalau misalnya Itawar berbudidaya dengan sistem yang lebih modern, lebih ramah lingkungan, dan hasilnya juga lebih berkualitas dibanding ikan-ikan yang dibudidayakan dengan sistem tradisional. Kita di Itawar berbudidaya dengan sistem bioflok dan sistem RAS, yang mana kedua sistem ini dalam praktek budidayanya sangat amat hemat air, terus efisien dalam penggunaan lahan, dan juga airnya itu atau air yang dihasilkan tuh nggak bersifat limbah, karena air tadi sudah diolah oleh sistem 2 tadi, RAS ataupun bioflok. Jadi itu kenapa alasan Itawar bisa hadir dan bisa tumbuh sampai sekarang. Terus bedanya apa sih? Kalau di bioflok kita tuh memanfaatkan atau menambahkan bakteri atau mikroorganisme ke dalam kolam, yang mana nanti bakteri itu bekerja untuk membantu mengurai yang si amonia atau feses atau kotoran ikan yang tadinya bersifat toksik itu justru jadi pakan tambahan. Jadi kalau di bioflok kita itu selain menghemat air karena airnya nggak pernah ganti, jadi air yang digunakan tuh saat ikan masuk sampai nanti ikan panen itu air yang digunakan. Nah, air itu bisa bagus dan bersifat baik untuk ikan, kita kelola dengan tadi penambahan mikroorganisme atau bakteri baik untuk mengolah si feses ikannya itu. Nah, kalau di RAS itu kita tuh membutuhkan bantuan filtrasi. Jadi kalau di RAS tuh resirkulasi aquaculture system. Jadi kita menggunakan bantuan filtrasi untuk memfilter tadi tuh kotoran-kotoran ikan untuk dia terfilter di bak-bak chamber yang kita siapkan, yang nantinya air yang sudah terfilter udah bersih itu akan kembali lagi ke kolam. Jadi kalau di RAS itu ada sirkulasinya, tapi kalau di bioflok dia tetap. Jadi itu yang membedakan antara bioflok dan RAS. Tapi untuk persamaannya bioflok dan RAS sama-sama menghemat air, efisiensi lahan,
dan limbah yang dihasilkan sangat amat minim. Kelebihan budidaya dengan sistem bioflok dibandingkan dengan sistem tradisional itu, satu, yang pertama, kalau di bioflok kita sangat amat menghemat air, karena air yang digunakan tuh bisa ikan awal masuk sampai dia ikan panen. Lalu yang kedua, hemat lahan. Kalau di sistem tradisional kita tuh 1 meter kubik hanya bisa tebar sekitar 20, 30, 40 ekor, tapi kalau di bioflok 1 meter kubiknya kita bisa tebar di 100, 125, bahkan sampai 200 ekor per meter kubiknya. Jadi kelebihannya selain hemat air, hemat lahan, kita kalau tradisional harus butuh lahan yang luas untuk bisa budidaya ikan yang banyak. Tapi kalau bioflok lahan yang sempit, tapi kita bisa budidaya ikan dengan banyak, tetapi hasilnya tetap maksimal. Kalau kesulitan di bioflok itu saat kita mengamati kualitas air sih, karena kalau kita memelihara ikan tuh ibarat kita tuh memelihara air. Jadi peliharalah air, baru nanti air yang akan merawat si ikan. Nah kalau di bioflok itu kesulitannya tuh kita memantau kualitas air. Kita harus jeli kapan kualitas air itu buruk dan kapan vlog-vlog itu terlalu tinggi keberadaannya di kolam. Kalau di RAS tuh kita kan terbantunya si kotoran itu terfilter oleh si chamber filter tadi. Tapi kalau di bioflok kita tuh hanya mengandalkan bakteri. Nah, bakteri apa yang tumbuh di kolam itu kita nggak tahu kalau kita nggak ngecek kualitas airnya. Apakah justru bakteri patogen atau justru bakteri jahat yang hidup di kolam? Bukan bakteri yang kita harapkan, bakteri pengurai yang untuk mengurai si amonia. Jadi kesulitan berbudidaya dengan sistem bioflok itu kita lebih butuh effort untuk memantau kualitas air supaya ikan tetap sehat dan tetap aman. Kedua sistem ini emang jantungnya itu ibaratnya ya ada di aerator sama di pompa. Jadi kalau aerator dan pompanya mati, ya kalau kita nggak persiapan dengan genset, ya ikannya juga bakal mati. Pernah ada kejadian lucu di Itawar. Di Itawar tuh karena kita ini anak muda, jadi modalnya juga terbatas. Jadi alat-alatnya di Itawar juga sangat amat sederhana. Kita di Itawar belum punya genset kebetulan. Dan waktu itu kita ada pemberitahuan tuh bakal ada mati lampu, yang mana itu tuh waktunya sangat amat panjang dari jam 9 sampai jam 2. Nah, di situ kita kebingungan untuk gimana caranya biar ikan tetap hidup. Mau nggak mau kita akhirnya sewa genset. Jadi salah satu cara penanganan bagaimana kedua sistem ini tetap berjalan, apalagi jantung utamanya ada di aerator dan di RAS, itu tadi harus punya genset untuk membackup jika sewaktu-waktu ada listrik mati. Itawar hadir itu di November tahun 2023 dan diawali dengan 2 kolam. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita udah 6 kolam, yang mana masing-masing kolam kita padat tebarnya itu di 750 sampai 1000 ekor dan bisa menghasilkan kurang lebih di 1 sampai 1,5 kintal per kolamnya. Jadi total kurang lebih untuk 6 kolam kita bisa menghasilkan kurang lebih di 8 kintal sampai 10 kintal untuk setiap panennya. Untuk tebar bibit di kolam pembesaran itu kita dimulai dari ukuran 2 jari. Jadi 2 jari itu ikan nilainya udah bisa masuk ke kolam pembesaran. Dan itu lama budidayanya kita untuk sekilo isi 4, 5, 6 itu butuh waktu 3 sampai 4 bulan. Dan untuk biaya operasional yang paling besar itu jelas dihabiskan di pakan, karena 70 sampai 80% biaya operasional itu untuk kebutuhan pakan. Untuk saat ini varietas atau strain yang kita budidayakan tuh jenisnya ikan nila kekar. Jadi kenapa kok pilih ikan nila kekar? Jadi ikan nila kekar ini
Dari beberapa masukan dari pembudidaya lainnya, bahwasannya ikan nila kekar ini ikan nila jenis monosek yang mana dia lebih cepat pertumbuhannya. Karena untuk pembesaran ikan nila, kita tuh kalau mau besarin tuh usahakan yang ikan nila jantan. Karena kalau ikan nila jantan itu pakan yang dimakan itu larinya untuk ke daging. Tapi kalau untuk yang betina itu tidak disarankan karena pakan yang dimakan tuh untuk double jadinya, untuk ke daging dan juga reproduksi. Itu kenapa diusahakan kalau orang yang membudidaya ikan itu cari strain yang monosek. Jadi aku pilih nilainya nila kekar karena nila kekar jadi salah satu nilai yang strain monosek untuk lebih cepat pertumbuhan dan lebih tebal dagingnya. Untuk penjualan sekarang, e-tawar itu langsung ke end user. Jadi kita untuk margin yang lebih tinggi, kita tadi langsung selama kita bisa jual ke end user, kenapa why not harus ke Tengkulak. Jadi itu yang dilakukan ke e-tawar untuk dapat margin besar, kita langsung ke end user. Kita melalui platform media sosial. Jadi kita dibantu oleh media sosial mulai dari Instagram, TikTok, Facebook, WA. Jadi kita semua menyebarluaskan penjualannya di sosial media tersebut. Dan untuk penjualannya kita ada di Banyuwangi dan kita udah ada reseller pertama kita ada di Bali. Dan di e-tawar sendiri kita nggak cuma jual nila freshnya. Jadi supaya kita punya margin yang lebih besar, kita tuh ngolah si ikan nila tadi supaya dia punya nilai jual yang lebih tinggi. Jadi kita di e-tawar punya produk sendiri hasil budidaya. Itu kita buat frozen, jadi ada ikan nila frozen, itu berbumbu, ada ikan nila frozen bumbu kuning, ikan nila frozen bumbu bakar, ikan nila frozen tapi yang original tapi udah dibersihkan, lalu ada ikan nila yang fillet. Jadi semua kita packing dengan kemasan yang menarik dan kita jual ke konsumen, dan justru itu yang sangat amat laku di kalangan konsumen saat ini, karena kita melihat pasar tuh konsumen tuh lebih mencari mau makan ikan tapi tanpa ribet. Jadi itulah kenapa produk e-tawar ini, inovasi e-tawar, produk frozennya itu hadir. Rencana pengembangan e-tawar sendiri itu ke depan insya Allah kita akan melakukan ekspansi atau penambahan kolam. Terus yang kedua kita juga bakal ada rumah produksi. Jadi harapannya nanti ikan-ikan yang kita budidayakan itu nggak bingung harus jual kemana, tapi kita udah ada rumah produksi untuk ngolah si hasil olahan ikan itu untuk dia lebih punya nilai lebih tinggi. Jadi nanti di rumah produksi itu kita rencana nggak cuma ngolah tadi, nggak cuma nyediain ikan frozenan berbumbu, tapi juga produk-produk turunannya. Jadi ke depan kita berencana punya produk inovasi terbarukan, yaitu ada nugget dari berbahan dasar ikan nila, bakso ikan nila, terus ada keripik, kerupuk, dan bangsreng dari kulit atau bahkan tulang dan kepala ikan nila. Jadi rencana ke depan kita akan itu tadi melakukan ekspansi, penambahan kolam, dan juga pembuatan rumah produksi olahan berbahan dasar ikan nila. Kalau ditanyain pernah gagal apa enggak, jelas pernah. Apalagi kita usaha dengan hubungan dengan usaha yang bermakhluk hidup ya. Itu kita pertama kali tebar bibit, kita ambil dari luar kota itu, aku masih ingat banget 5.000 ekor bibit. Dan karena kita ambil dari luar kota, yang mana dari luar kota punya resiko perjalanan, baik itu karena lama di perjalanan, terlalu sempit ruang bibit ekornya itu. Jadi waktu datang di kita, selama seminggu kemudian setelah datang bibitnya mati semua. Jadi dari 5.000 ekor yang aku datengin, 5.000 ekornya itu juga mati semua. Tapi dari situ aku nggak patah semangat, tapi justru dari itu aku malah lebih semangat. Kenapa sih bisa gagal? Kenapa kok bisa bibitnya kenapa bisa mati semua? Dan dari situ aku mulai cari cara gimana caranya mempertahankan bibit baru datang, penanganannya yang lebih baik itu bagaimana, terus bagaimana cara mengolah kualitas air, karena untuk air sendiri itu penanganannya bibit dengan ikan yang gede itu sangat amat berbeda. Jadi dari kegagalan yang pertama itu aku mencoba, walaupun yang
percobaan yang kedua itu aku masih mengalami kegagalan, tapi seenggaknya udah nggak segagal yang pertama. Kalau yang pertama dari 5.000 itu mati semua, lalu yang kedua ya 3.000, 2.500 itu masih hidup dibandingkan yang pertama. Terus dari situ percobaan ketiga kita evaluasi lagi dari percobaan pertama, kedua, sampai di percobaan ketiga, keempat, alhamdulillah kita di waktu penebalan benih itu SR-nya lebih tinggi, di sekitar di 90-95% dibandingkan di percobaan yang pertama dan yang kedua. Seberapa menjanjikan usaha ini? Menurutku cukup menjanjikan, terutama di Banyuwangi sendiri, yang mana Banyuwangi sendiri itu belum banyak. Bisa dikatakan kita Itawar sebagai pelopor usaha budidaya ikan dengan sistem yang modern, sistem bioflok dan RAS. Dan dari situ kita masih punya market pasar yang gede, karena itu tadi kita belum punya pesaing. Kita anggapnya mungkin belum punya pesaing karena kebanyakan di Banyuwangi ini para pembudidayanya masih yang skala tradisional, sedangkan kita sudah terlebih dahulu yaitu dengan lebih teknologi yang lebih modern menggunakan sistem bioflok dan RAS. Jadi kalau ditanya seberapa menjanjikan, cukup menjanjikan, dan aku melihat pasar Banyuwangi masih terbuka untuk khususnya untuk ikan nila ya. Menurutku untuk memulai usaha budidaya ikan tuh nggak perlu basic perikanan atau latar belakang perikanan. Teman-teman yang mau berbudidaya itu bisa memulai dengan melihat di sosial media, karena sekarang banyak di sosial media itu teman-teman budidaya membagikan bagaimana sih cara berbudidaya dari awal hingga panen. Atau teman-teman juga bisa datang langsung ke pembudidaya yang sudah memulai duluan. Teman-teman bisa observasi ke sana, teman-teman bisa tanya, langsung belajar, dan bahkan teman-teman bisa datang langsung ke Itawar kalau teman-teman mau belajar budidaya pembesaran ikan nila dengan sistem bioflok. Kita sangat amat terbuka untuk teman-teman datang belajar, dan siapa tahu kita juga bisa berkolaborasi ke depannya. Banyak anak-anak muda itu yang takut untuk memulai bisnis karena mereka menganggapnya bisnis itu kita harus punya modal yang gede, relasi yang besar. Padahal tuh kadang bisnis itu justru lahir dari hal-hal sederhana. Ya lahir dari masalah sekitar, atau lahir karena rasa penasaran, atau ya lahir karena kebutuhan. Nah, bisnis itu sebenarnya itu bisa hadir karena hal-hal sederhana. Tapi mungkin memang anak-anak muda itu takut memulai karena mereka menganggap bahwa bisnis itu butuh modal, relasi yang besar. Padahal ya bisnis bisa dimulai kapan aja. Nggak harus nunggu kita punya modal gede, relasi besar. Karena menurutku nggak ada waktu yang tepat untuk memulai, tapi nggak ada salahnya untuk dimulai sekarang. Jadi menurutku anak-anak muda nggak ada salahnya kita untuk mulai nih dari sekarang untuk melakukan bisnis apapun itu. Lakukan apa yang start where you are, do what you can, and use what you have. Jadi ya mulai dari apa yang kamu punya, apa yang kamu bisa, dan lakukan itu secara konsisten. Kenapa anak-anak muda harus terjun ke dunia wirausaha? Menurutku tuh kita di usia muda itu masih punya ruang untuk gagal, tumbuh, dan belajar. Karena kalau kita mulainya di usia yang mungkin cukup dewasa, lebih tua, kalau kita dihadapkan dengan suatu kegagalan, ruang untuk bangkit kembali itu terlalu kecil, terlalu sedikit. Tapi ketika kita memulainya di usia muda, ketika kita dihadapkan dengan kegagalan, ruang untuk bangkit, untuk belajar dan tumbuh itu menurutku jangkanya lebih panjang dibandingkan kita memulai usaha di usia yang lebih tua. Mungkin itu kenapa alasan anak-anak muda harus mencoba berwirausaha di usia-usia yang muda. Tidak ada bisnis yang benar-benar gagal.
bisnis akan berhenti ketika pemiliknya memilih menyerah.